Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam tahtariqun, engkau semua terbakar, maksudnya berbuat macam-macam dosa yang digambarkan sebagai kamu itu terbakar dengan dosa-dosa kamu itu. Tahtariqun, kamu semua terbakar. Tahtariqun, kamu semua terbakar. Fa idza shallaitum, bila kamu salat as-subha subuh, wa salat mencuci dosa-dosa. Kama tahtarikun, kemudian kamu terbakar berbuat dosa. Tahtarikun, kamu terbakar berbuat dosa. Fa idza sholaitumuz zuhra, bila kamu semua salat zuhur wa salatha, maka salat zuhur itu mencucinya. Tsumma tahtarikun, kemudian kamu terbakar. Fa idza sholaitumul asra, bila kamu semua salat asar wa salatha, maka salat asar itu mencucinya. Tsumma tahtarikun fa idza shallaitumul maghriba, bila kamu salat maghrib wa salatha, maka salat itu mencucinya. Tahtarikun fa idza shallaitumul isya, bila kamu semua salat isya wa salatha, maka dia mencucinya. Tumatanamun tumli, kemudian kamu tidur. Fala yuktabu, maka tidak ditulis alaikum atas kamu semua. Hatta tastaqidu, sehingga kamu bangun. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Allah. Wa kharaja Tabrani bi isnadi anhu Allah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala yub'atsu, dikirimkan munadin, malaikat yang memberikan iklan, yang memberikan pengumuman, inda hadrati kulli salatin, ketika datangnya setiap waktu salat. Fayaqulu, maka malaikat yang memberikan pengumuman tadi mengatakan, munadin tadi mengatakan, ya bani Adam, qumu, berdirilah kamu semua, fa'atfi'u, maka padamkanlah, api awqadtum, yang kamu telah nyalakan, ala anfusikum, atas diri kamu semua. Fayaqumuna, maka orang-orang pada salat. Fayatatahharun, maka mereka bersuci. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni lahum, untuk mereka, madusa bainahuma, antara dua salat. Fa idza hadarat, bila telah hadir al-asr, waktu asar, fa mislu dzalik, maka seperti itu juga. Fa idza hadarat, bila telah hadir al-maghribu, salat maghrib, fa mislu dzalika, maka seperti itu juga. Fa idza hadarat, bila telah hadir al-aimat tamatu, salat atamah, salat isya, fa mislu dzalika, maka seperti itu juga. Fatanamun, maka kamu semua tidur. Fa mudlijun, maka ada orang yang pergi fi khairin, dalam kebaikan. Wa mudlijun, dan ada orang yang pergi malam, fi syarrin, dalam keburukan. Al-mudlij wa mudlij al-musafiru fi awalil lail, adalah orang musafir dalam permulaan malam. Maksudnya itu malam itu ya, ada orang yang dapat kebaikan karena dia sibuk dalam kebaikan, ada juga yang malam itu sibuk dalam keburukan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ya ini tentu saja kalau sholat kita ini diterima, ya, maka sholat itu akan mensuci dosa-dosa kita. Tapi dosa itu pasti sudah, dosa itu pasti sebuah dosa. Tapi kalau ibadah itu belum pasti diterima atau tidak. Nah, ini kita ini nggak tahu sebelum nanti pada hari kiamat. Maka bagaimanapun orang itu berbuat baik, maka senantiasa takut, itu yang benar. Wa kharaja Allah bi sanadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malakan, sesungguhnya bagi Allah seorang malaikat, yunadi yang memberikan pengumuman inda kulli salatin, ketika setiap waktu salat. Pengumumannya bagaimana? Ya bani Adam, qumu, berdirilah kamu semua, ila niranikum, kepada api-api kamu semua, allati awqadtumuha, yang kamu telah menyalakan api itu untuk dirimu sendiri. Fa'adfi'uha, maka padamkanlah api itu. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun, telah datang seseorang laki-laki ila Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita, apakah Tuhan lihat, in syahidtu, bila aku bersaksi alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, wa sallaitu, dan aku salawatil khamsa, salat yang 5 waktu, wa addaitu zakah, dan aku menunaikan zakat, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa bulan Ramadan, wa qumtuhu, dan aku salat malam dalam bulan Ramadan. Famimman, maka dari golongan siapa anak aku ya Rasulullah? Qala, baginda mengatakan, minas siddiqin, termasuk golongan orang siddiqin, wa syuhada, dan orang-orang syuhada. Rawal Bazar bin Hizam bin Hibban. Masya Allah. Jadi orang itu baru syahadat, sholat, zakat, puasa saja, kalau memang sungguh-sungguh itu sudah punya derajat yang sangat tinggi. Tentu ini syahadat yang sebenar-benarnya. Karena syahadat yang sebenar-benarnya ya mesti akan mengikuti seluruh perintah Nabi kan. Wa 'anil Haris maula Utsman radhiyallahu ta'ala qala, jalasa Utsman, telah duduk Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yauman, suatu hari, wa jalasna, dan kami juga duduk bersama Utsman. Faja'al muadzin, maka datanglah muadzin. Ini tertib mulai zaman Nabi. Jadi muadzin itu setelah azan, maka dia akan datang ke imam, menjemput imamnya. Bukan menunggu, tapi dijemput imamnya itu. Fada'a, maka beliau memerintahkan, memanggil, bima'in, dengan fada'a, maka beliau menyuruh ambil bima'in, air, fi ina'in, dalam satu wadah. Adzunuhu, aku menyangkanya, yakunu, ada fi, dalam wadah itu, mudun, satu mud. Ya, satu mud tidak ada sampai tidak sampai 1 liter. Fatawaddu'a, maka beliau wudu, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, jadi wudu itu sunahnya airnya itu jangan banyak-banyak. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya tawadhu beliau wudu-wudu'i seperti wuduku, hadza wudu ini. Maka kemudian beliau mengatakan man tawadha'a hakaza, barang siapa wudu seperti ini. Qama yusalli, kemudian dia berdiri salat zuhri dengan salat zuhur. Ghufira lahu, maka diampuni lahu untuknya madusa baik kana yang ada bainaha antara salat zuhur wa baina subhi, dan antara salat subuh. Suma sholal asra, kemudian dia sholat asar, ghufira lahu, maka diampuni untuknya madusa kana bainaha, yang antara sholat asar wa baina sholat zuhri, dan antara sholat zuhur. Sumal maghribah, kemudian sholat maghrib, ghufira lahu, maka diampuni untuk madusa kana bainaha, yang antara maghrib wa baina asri, dan antara isya asar. Suma sholal isya, kemudian dia sholat isya, ghufira lahu, maka diampuni untuknya madusa kana bainaha wa bain maghrib, yang antara isya dan maghrib. Tumala'allahu, kemudian mungkin dia yatamarrahu, dia berlumuran dengan dosa lailatahu, pada waktu malamnya. Tuma in qama, kemudian dia kalau dia berdiri fatawadha'a, kemudian dia wudu, fa shalat subha, maka dia salat subuh, ghufira lahu ma bainaha, diampuni untuknya dosa baina antara subuh wa bainal isya, dan antara salat isya. Wa hunna, salat 5 waktu tersebut, al hasanat, adalah kebaikan-kebaikan, yudhibna, yang dia akan menghilangkan as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Qalu, para sahabat mengatakan, hadhil hasanat, ini adalah kebaikan-kebaikan. Famal baqiyat, maka apakah yang dimaksud dengan baqiyat? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika. Yang dimaksud baqiyat itu apa? Dalam Quran, perkara-perkara yang kekal itu yang dimaksud apa ya Utsman? Qala, maka Utsman mengatakan, ya maknanya al baqiyatus salihat adalah la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Rahmat bi isnadin hasan. Jadi Masya Allah, sholat ini kalau dikerjakan dengan cara yang betul itu, maka akan mencuci seluruh dosa-dosa kita. Dan bagi orang yang mau berpikir, masalah manusia yang terbesar itu apa sebetulnya? Coba. Masalah manusia yang terbesar itu bukan masalah penyakit, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah keluarga, bukan masalah itu, bukan itu. Masalah yang terbesar bagi manusia yaitu dosanya itu diampuni apa enggak oleh Allah. Itu aja sebetulnya. Kalau dosa kita ini diampuni oleh Allah, ya berarti jalan menuju kebaikan, jalan menuju surga itu telah terbuka kan. Tapi kalau tidak, berarti kita ini akan mengalami penderitaan-penderitaan yang panjang. Nah, di antara cara mencuci dosa adalah dengan menjaga sholat. Ya, sholat ini perlu kita jaga dengan sebenar-benarnya, sehingga sholat tadi berfungsi betul-betul mencuci dosa. Nah, sholat kita ini sudah bisa mencuci dosa atau belum? Ada tandanya. Tandanya sholat itu mencuci dosa itu ada. Tandanya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau setelah sholat itu amalan kita jadi lurus, meninggalkan fahsya dan munkar, ini berarti kita ini telah mendapatkan bagian dari hakikat sholat. Ini sabun apa keju ini?
ini sabun apa batu ini. Nah kalau bisa untuk mencuci baju terus jadi bersih, yaitu sabun. Nah kalau ini untuk mencuci baju kok nggak bisa bersih, malah bau semua. Oh ini keju bukan sabun ini. Jadi kalau kita ini ingin tahu apakah amalan kita ini sudah amalan yang benar-benar amalan atau bukan, yaitu ya kesannya setelah amal itu bagaimana. Jadi jangan kamu salah paham dengan hadis-hadis ini. Pokoknya sholat itu mencuci dosa. Kalau begitu saya tak dosa terus. Yang penting sholat terus, nanti kan bersih. Ya. Loh, itu kamu salah paham. Kalau memang betul-betul sholat kamu itu sholat yang benar, pasti setelah sholat itu akan berkurang dosanya, tambah hari tambah meninggalkan dosa. Jadi nggak ada kok terus orang sholat terus, dosa terus, itu nggak ada. Itu dia belum menghadap pada Allah berarti, baru menghadap tembok saja. Ya. Kalau orang menghadap kepada Allah 5 kali sehari dengan mengagungkan Allah, dengan berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Betul-betul doa di depan Allah begitu 5 kali sehari. Nggak berubah, ya mustahil. Kalau nggak berubah itu berarti ya belum sholat yang sebenarnya sebetulnya. Kalau sholat yang sebenarnya pasti berubah. Jadi kita makanya para ulama mengatakan pahala amal yang pertama kali yang Allah akan berikan itu, amal itu menarik kepada amal yang lain. Jadi tandanya amal itu makbul, itu Allah kasih pahala di dunia ini. Pahalanya apa? Amal tadi menarik pada amal yang lain. Habis sholat, kalau sholatnya itu makbul, maka wirid setelah sholat itu jadi seneng. Oh ini tandanya ini, gitu. Tandanya sholat kita makbul, habis sholat itu terus seneng. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini tandanya. Setelah wirid, kalau wiridnya itu makbul, maka timbul gejolak ingin buat amal kebaikan lagi. Saya mau ngaji saya, saya mau sholat duha saya. Jadi amal itu tandanya makbul itu dia itu menarik pada amal yang lain. Menarik pada amal yang lain. Seperti orang dagang, kalau dagangnya itu jalan, tandanya apa? Uangnya itu tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Lah ini dagangnya namanya jalan. Tapi dagang kok uangnya nggak tambah-tambah, malah hilang. Lah ini namanya bangkrut kamu itu. Ya. Lah amal itu juga begitu. Kalau amal itu makbul, menarik pada amal yang lain. Sebaliknya juga maksiat, ya. Maksiat itu juga senantiasa menarik kepada maksiat yang lain, seperti penyakit, ya. Asalnya penyakit itu namanya darah tinggi, terus diumbar, nggak diobati, malah makan dagingnya tambah, kopinya tambah, ya. Lama-lama meningkat jadi stroke, ya. Lama-lama meningkat lagi jadi lumpuh total. Lama-lama ya. Begitu juga maksiat. Maksiat ini kalau nggak cepat-cepat diobati nanti narik pada maksiat yang lain terus sampai akhirnya orang itu hancur dengan kemaksiatan. Karena orang kalau berbuat maksiat cepat-cepat tobat, maka akan menarik, jangan sampai menarik pada maksiat yang lain.
Takror.